untuk judul kali ini adalah Kutub Utara dan Kutub Selatan. Inilah bumi kita. Kita tinggal di Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia berjajar pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Indah sekali ya teman-teman. Ada Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Seribu, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, sampai ke Irian Jaya. Oh iya teman-teman, burung apa yang terkenal di Irian Jaya? Yap, betul, burung cendrawasih. Betul, hore! Lihat teman-teman, bumi itu bulat. Bumi berputar menurut arah jarum jam teman-teman. Bumi berputar ke arah kanan, searah jarum jam. Yuk kita lihat yuk. Kutub Utara atau disebut juga dengan Arktik itu terdapat di atas. Coba lihat di layar belakang. Kalau Kutub Selatan disebut juga dengan Antartika. Kutub Selatan ini terdapat di bumi paling bawah teman-teman. Makanya itu Kutub Selatan lebih dingin dari Kutub Utara. Pak Profesor mau kemana ya guys? Teman-teman, Pak Profesor mau berkeliling dunia. Ke kota berkeliling dunia yuk. Kita ke Kutub Utara dan kita ke Kutub Selatan nih teman-teman. Ayo berangkat. Teman-teman, Kutub Utara itu disebut juga dengan Arktik. Kutub ini sangat dingin karena Kutub Utara ini terdapat di sebelah atas bumi. Karena Kutub Utara ini tidak tersinari oleh matahari teman-teman, jadi datarannya diselimuti oleh salju yang dinginnya sampai minus 56 derajat Celcius. Kalau di musim dingin sampai minus 29 derajat Celcius. Teman-teman, inilah rumah Iglo. Lucu ya rumahnya teman-teman. Rumah Iglo ini terbuat dari balok-balok es. Rumah Iglo ini rumah sementara hanya untuk bersinggah ketika berburu. Karena berburunya suka berhari-hari, maka mereka harus mendirikan rumah iglo untuk bertahan diri dinginnya angin salju. Salju! Ada beruang kutub teman-teman. Teman-teman, beruang kutub inilah yang menghuni di Kutub Utara. Beruang ini suka sekali berburu ikan salju. Beruang ini jago berburu teman-teman. Ayo ikut jalan-jalan ya teman-teman. Inilah mobil yang digunakan untuk di Kutub Utara, menerjang dinginnya angin salju dan butiran salju teman-teman. Jalan mobil pun sampai tidak terlihat teman-teman karena tebalnya butiran salju yang menyelimuti hampir semua jalan di Kutub Utara. Asik, hangat. Akhirnya Pak Profesor, Abah, dan Bubu sampai di salah satu kafe teman-teman. Di kafe itu terdapat kursi uap panas karena udara yang sangat dingin di Kutub Utara. Kalau kita duduk di kursi uap panas, maka tubuh kita menjadi hangat teman-teman. Asik, ya! Ayo kita makan! Teman-teman, karena di Kutub Utara itu sangat dingin, maka menu yang disajikan di kafe-kafe di Kutub Utara kebanyakan menu daging-daging sapi teman-teman. Daging domba, karena dengan makan daging, inilah badan bisa selalu merasa hangat. Asik, Bubu dapat ikan. Teman-teman,
kutub utara sangat ekstrim, bisa sampai membekukan ikan loh. Itulah kekuasaan Allah teman-teman. Para ahli telah menemukan dalam darah ikan di kutub utara ditemukan protein pelindung kebekuan atau protein anti beku. Walaupun air di bawah salju itu sangat dingin sekali, tetapi ikan-ikan bergerak dengan riang gembira. Harum ikan bakarnya. Nyam nyam. Di cuaca yang dingin, membakar ikan sangat enak teman-teman. Penduduk di kutub utara jarang bahkan tidak pernah memakan sayuran. Yang banyak dikonsumsi banyaknya daging sama ikan, karena protein hewani dapat menghangatkan badan teman-teman, terutama pada daging domba. Maka dari itu mereka banyak mengkonsumsi daging domba teman-teman. Ayo tarik keretanya, asik! Teman-teman, transportasi di kutub utara sana kebanyakan memakai kereta yang ditarik oleh anjing. Karena kalau memakai mobil tidak akan bisa berjalan, karena jalannya banyak diselumuti oleh butiran salju. Kecuali ada mobil-mobil besar yang ban rodanya sudah dimodifikasi sehingga bisa berjalan di atas butiran salju yang membentang. Ada penguin, lucu sekali. Teman-teman, inilah kutub selatan. Cuaca di kutub selatan semakin dingin dari kutub utara teman-teman. Hewan-hewan yang dapat hidup di kutub selatan sana adalah burung penguin. Hewan ini sangat kuat dengan cuaca ekstrim di kutub selatan karena ketebalan bulu burung penguin yang berlapis-lapis teman-teman. Lihat, bumi kita bulat. Teman-teman, bumi kita berputar setara jarum jam. Makanya kutub utara yang terdapat di atas dataran bumi jarang tersirami cahaya matahari. Dan kutub selatan berada di bawah dataran bumi. Kutub inilah sinar matahari tidak menembusnya. Teman-teman, mungkin sampai di sini teman-teman paham ya perbedaan kutub utara dan kutub selatan. Ayo kita bermain bola salju yuk! Teman-teman, cuaca di kutub selatan sangat dingin, sampai minus 73 derajat Celcius. Wow! Makanya tidak ada penduduk yang bertahan hidup di sana. Tetapi kutub selatan hanya bisa disinggahi oleh penelitian ilmiah saja. Bubu kasihan badannya, terasa dingin sekali. Karena cuaca di kutub selatan sangat-sangat dinginnya. Makanya tidak ada penduduk yang bermukim di sana. Teman-teman, ini hanya perantaran aja ya. Ini cuma perantaran aja kok. Aku jadi bumi. Aku jadi matahari. Bola ini perantaran bumi dan matahari. Oh iya teman-teman, seperti yang kita pelajari tadi, kutub utara berada di atas dan kutub selatan berada di paling bawah teman-teman. Jadi kutub utara dan kutub selatan tidak tersinari oleh matahari karena bergeraknya bumi itu seperti ini. Jadi kutub utara dan kutub selatan tidak tersinari oleh matahari. Dan hewan yang ada di kutub utara adalah beruang kutub. Dan yang ada di kutub selatan adalah penguin. Teman-teman tahu kan penguin? Nah, kutub utara ini
minusnya minus 56 derajat Celcius. Dan di kutub selatan minus 73 derajat Celcius, teman-teman.